Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dina Putri dengan NIM 123430129 dari kelas praktikum RB kelompok 3. Di sini saya akan membuat video simulasi praktikum modul BJT. Nah, yang pertama itu adalah percobaan karakteristik input BJT IC FBA. Jadi yang pertama kita membuat rangkaian. Di sini kita menambahkan komponen-komponen yang terlebih dahulu. Kita tambahkan psign, lalu kita tambahkan nama komponennya itu 2N222, yang ini, yang silikon. Kita tambahkan resistor, lalu kita tambahkan source. Yang paling bawah ini, kita tambahkan juga ground. Setelah itu kita rangkai. Sebentar, kita rangkai. Setelah itu jangan lupa tambahkan osiloskop. Kita taruh di sini. Lalu hubungkan channel A ke daerah ini dan channel B juga. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah ukurannya terlebih dahulu. Untuk amplitudenya itu 0,8. Terus kalau untuk frekuensinya itu 1 kHz. Terus untuk resistornya itu 82 ohm. 82. Dan untuk P source-nya ini kita ubah ke 10. Kalau udah, kita coba run. Hasilnya akan terlihat seperti ini pada osiloskopnya. Lalu jangan lupa untuk diatur. Oh iya, diatur kalau di modul itu untuk skala X-nya atau channel A-nya itu
0,1. Jadi kita putar ke 0,1. Dan untuk skala Y atau channel B itu 1. Jadi kita atur ke 1. Seperti ini. Lalu kita atur-atur bentuk sinyalnya agar terlihat jelas. Channel B kita invert. Kita lanjut untuk mendapatkan hasil kurvanya. Kita perlu membuat rangkaian lagi. Yang pertama, tambahkan ini sini, lalu tambahkan resistor, tambahkan juga ground, lalu tambahkan yang generator DC, lalu kita tambahkan generator sine ke sini. Kalau sudah, kita rangkai, kita rotate dulu. Lalu kita hubungkan. Lalu jangan lupa tambahkan probe yang current ke sini. Lalu jangan lupa untuk mengubah ukurannya. Ini 82 ohm. Ubah juga namanya menjadi PB. Kalau ini kita ubah menjadi PCA. Ini kita ubah menjadi VBA. VBA. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan yang namanya transfer. Kita gambar. Kita atur terlebih dahulu untuk source 1 itu FBA, untuk source 2 itu FCE. Terus kita ubah ini menjadi 1. Kita oke. Seret IB-nya. Lalu kita spasi. Akan terlihat hasil percobaan karakteristik input BJT. Yaitu ada 2 garis, di mana garis pertama ini naik pada titik 0,6, kalau garis 2 itu naik pada titik 0,7. Lalu selanjutnya kita ke percobaan 2, yaitu karakteristik output BJT IC FCE. Jadi kita ubah dulu rangkaiannya ini.
Kita hapus dulu ininya. Ini juga kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan komponen. Kita taruh di sini. Lalu kita rotate. Kita tambahkan juga research. Ini ke bagian sini. Salah. Design ke bagian sini. Lalu kita hubungkan. Jangan lupa juga untuk diubah ukurannya. Amplitudenya itu 12. Frekuensinya itu 1 kHz. Sama seperti tadi, agar kita dapat melihat kurvanya dengan jelas, itu kita membuat rangkaian lagi. Kita tambahkan generator sine di bagian atas ini. Lalu generator DC ke bagian sini. Lalu jangan lupa untuk dihubungkan. Lalu tambahkan juga probe-nya, yaitu current. Kita sesuaikan terlebih dahulu arahnya. Seperti ini. Lalu kita ubah namanya menjadi IC. Yang ini kita ubah menjadi FCE. Yang ini kita ubah menjadi IB. Kita tambahkan graph yang transfer lagi. Kita atur terlebih dahulu. Untuk V-source-nya itu FCE. Untuk source 1 FCE. Untuk source 2-nya IB. Lalu kita sesuaikan. Ini kita stop value-nya ke 100.
top value yang source 2-nya kita ubah ke 500 mikro. Untuk nomor step yang source 2 kita ubah ke 5. Setelah itu kita oke. Kita seret ini IC ke dalam sini, lalu kita apa yang salah ya? Oh iya, jangan lupa kita mengganti ininya ke current source. Kalau sudah kita tekan enter. Ini adalah hasil percobaan karakteristik output BJT IC FCA. Jadi ini dia hasilnya. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu early effect pada BJT. Jadi kita bisa menggunakan kurva karakteristik output ini untuk mengisi tabel-tabel percobaan 3. Caranya itu adalah kita menentukan terlebih dahulu IB1, IB2, dan IB3. Ini bebas untuk menentukannya. Di sini saya mengambil IB1 itu 100 mikro dan IB2 itu 200 mikro dan IB3 itu saya ambil 400 mikro. Jadi IB1 adalah ini 100 mikro sepanjang ini, IB2 200 mikro sepanjang ini, dan IB3 adalah 400 mikro sepanjang ini. Lalu untuk IB1 ini kita tentukan IC1 FCA1. Jadi kita bebas mengambil titik yang mana. Contohnya saya ambil titik ini di IB1. Ini terlihat di bagian bawah sini bahwa FCA1 di IB1 ini adalah 14,8. Nah, terus terlihat bahwa dia IC1 itu 20 mikro. Nah, untuk IC2 dan FCA2 kita bebas juga. Di sini saya mengambil titik ini. Di sini terlihat bahwa FCA2 pada IB1 itu 29,9 dan IC2 pada IB1 itu adalah 23,6. Nah, selanjut kita ke IB2. IB2 tadi adalah 200 mikro. Itu kita bebas juga mengambilnya. Di sini terlihat FCA1 untuk IB2 10,1 dan IC1-nya itu adalah 33,1. Nah, lanjut kita ambil titik ini. FCA2 itu 24,9, IC2 itu 39,3. Nah, untuk IB3 tadi kan 400 mikro, itu bebas kita ambil titik mana. FCA1-nya 9,96, IC1-nya 54,8. Lanjut, kita ambil titik ini. FCA2-nya 24,9 dan IC2-nya itu 65,1. Lalu untuk data VI-nya itu kita masukkan rumusnya yang ada di modul. Lanjut ke percobaan keempat. Lanjut ke percobaan 4 yaitu pengaruh bias pada penguat transistor. Kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Di sini kita menambahkan komponen-komponennya. Yang pertama itu adalah V shine. Kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan V source. Di bagian sini. Kita tambahkan juga C source di bagian sini. Sesuaikan arahnya. Lalu kita tambahkan juga komponen
2N222. Yang silikon kita taruh di sini. Tambahkan juga kapasitor. Kita tambahkan kapasitor. Kita ubah arahnya. Jangan lupa tambahkan ground. Lalu tambahkan juga resistor. Lalu kita rangkai. Lalu kita ubah ukurannya. Ini ke 82 ohm. Ini 9 volt. Ini 25 mikroampere. Lalu ini 82 mikrofarad. Untuk visionnya juga kita ubah. Amplitudenya itu 50 m, 50 mikro. Frekuensinya itu 1 kHz. Kita oke. Lalu tambahkan osiloskop. Kita hubungkan channel A. Kita hubungkan juga channel B.
Lalu setelah itu kita coba run. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, lalu untuk dapat melihat kurvanya dengan jelas, kita dapat membuat rangkaian lagi. Kita tambahkan komponen, tambahkan resistor, tambahkan juga kapasitor, lalu tambahkan generator DC ke atas sini, tambahkan generator DC lagi ke bawah sini, lalu tambahkan generator sine ke bawah sini, kapasitornya kita rotate, resistornya juga, tambahkan ground juga, lalu kita hubungkan rangkaiannya. Tambahkan juga probe yang karen. Kita ubah arahnya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk mengubah nama-namanya. Ini kita ubah FCA. Ini kita ubah IC. Lalu ini kita ubah ke current source. Ini ubah ukuran resistornya menjadi 82. Lalu kita tambahkan grabnya yang transfer. Kita gambar. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk source satunya itu adalah FCA. Untuk source 2-nya itu adalah IC. Lalu kita ubah juga ini value-nya. Kalau untuk FCA itu start value-nya dari min 5 ke stop value-nya itu 5. Lalu untuk source 2 IC itu kita ubah stop value-nya itu ke 50 mikro dan nomor step-nya itu ke 5. Oke. Lalu kita seret ke sini, kita tekan spasi. Lalu kita perbesar. Di sini terlihat kurvanya untuk percobaan keempat. Jadi di situ di modul itu ada 3 yang kita cari untuk daerah cutoff, daerah aktif, sama daerah saturasi. Jadi daerah cutoff itu adalah daerah yang di bawah sini. Jadi daerah yang belum naik, yang di bawah. Lalu daerah aktif itu adalah daerah yang di sini. Dan untuk daerah saturasi itu adalah daerah di atas sini, daerah jenuh. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja. Lalu kita isi tabelnya. Untuk Fin, Vout. Sekian video simulasi mengenai modul BJT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.